Baik Pak, langsung dimulai aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Kamaludin sebagai dosen matkul PPK dan yang saya banggakan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Azizah Miftahul Rohmah, kedua saya Intan Kurnia Rumadoni untuk mempresentasikan kami itu tentang soal C1 PT-nya lanjut. Ya, di sini ada 3 subbab, yaitu pengertian taksonomi, desain kognitif C1 sampai C taksonomi. Jadi itu taksonomi. PPT-nya lanjut. Pertama yaitu pengertian taksonomi belum. Taksonomi diambil dari bahasa Yunani yang berarti untuk mengelompokkan dan namos yang berarti aturan. Taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan yang dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi Bloom ini dikembangkan pada tahun 1959 oleh Benjamin S. Bloom bersama dengan rekannya Cradwell. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1900. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Nah, ini bisa dilihat perbedaan taksonomi Bloom lama versus taksonomi Bloom yang baru. Itu yang lama itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan yang baru, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua yaitu desain kognitif C1 sampai C6 taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu C1 atau mengingat, yaitu tersimpan di dalam ingatan dan menggunakan kata kerja operasional yaitu mendefinisikan, menyusun, daftar, menjelaskan, mengingat, mengenali, menemukan kembali, dan menyatakan. Lanjut. Yang kedua yaitu C2 atau memahami, yaitu kemampuan memahami instruksi dengan menegaskan pengertian, makna ide, atau konsep yang telah dikerjakan dalam bentuk tulisan, tertulis, maupun grafik atau diagram. Kata kerja operasional C2 ini yaitu meneliti, menerangkan, menjelaskan, menerjemahkan, menguraikan, mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, menginterpretasikan, mendiskusikan, menyeleksi, dan lainnya gitu. Lanjut Mbak. Selanjutnya yaitu C3 atau menerapkan, yaitu kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya.
Kata kerja operasionalnya yaitu memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah, menggunakan, mendemonstrasikan, memodifikasikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Mbak. Yang keempat yaitu C4 atau menganalisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Kata kerja operasionalnya yaitu mengkaji ulang, membedakan, membandingkan, mentraskan, memisahkan, menghubungkan, memecahkan menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya. Lanjut, Mbak. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Azizah. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya, mengevaluasi atau evaluate, yaitu biasa disebut dengan C5. Nah, jenjang C5 ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir kebalikannya dari analisis, yaitu proses memadukan antar bagian atau unsur-unsur dengan logis sehingga menjelma sebagai suatu struktur atau bentuk yang lebih baru lagi. Kata kerja operasionalnya membuktikan, memilih, memisahkan, memonitor, memperjelas, mempertahankan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada menciptakan, di mana kemampuan seseorang untuk menggabungkan unsur-unsur secara bersama sehingga koheren atau dapat berfungsi. Nah, menciptakan juga merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali unsur-unsur atau bagian ke dalam pola struktur yang baru. Kata kerja operasionalnya memadukan, membangun, dan membatas. Berikut ini contoh soal C1 sampai C6 taksonomi Bloom. Untuk contoh soal mengingat atau C1 itu ada benda yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai berikut. Next. Oke, kalau memahami atau C2 itu ada contohnya sebagai berikut. Next. Kalau C3 itu yang pertama, jika diketahui massa atom relatif Na sama dengan 23, S sama dengan 32, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16, maka massa molekul relatif Na2S45H2O adalah, terus kemudian yang contoh kedua, tentukan massa molekul relatif NaOH. Kemudian yang C4, itu ada soal logam besi misalnya paku, kalau dibiarkan di tempat terbuka akan berkarat. Bagaimana tahapan-tahapannya sehingga bisa terjadi demikian? C5 itu ada pengertian dari elektrolisis. Elektrolisis adalah rangkaian dua elektroda yang dicelupkan dalam Elektrolisis adalah rangkaian dua elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit yang dilengkapi sumber arus listrik. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Elektrolisis dapat digunakan untuk memurnikan zat. Ada soalnya, yaitu buatlah persamaan reaksi yang mungkin terjadi pada proses pemurnian logam dari larutan tembaga 2 sulfat dan rangkaian perjalanan elektronnya. Yang C6, seperti yang teman-teman ketahui di layar, soalnya seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ziza.
Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Di sini saya membuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti tugas kalian itu membuat ini ya, soal C1 sampai C6, masing-masing satu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang bertanya nih, udah paham semua? Jadi minggu depan nanti presentasi dulu ya. Habis itu nanti kita diskusi tentang C1 sampai C6 ya. Harusnya memang hari Seninnya sih diskusi yang C1 sampai C6-nya gitu kan. Cuman kita harus nyari ya waktu yang sama-sama free ya itu untuk diskusi itu ya. Jadi awalnya coba kalian buat dulu C1 sampai C6 kemudian kita diskusikan eh, apa namanya di Zoom lah nanti itu. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyain dulu enggak? Silakan. Kalau nggak ada ya berarti bisa ditutup kelompoknya Hijah dan Intan dari teman-teman Baik, udah bisa. baik Pak. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi tugas yang ini nanti setiap kelompok ya, berarti kan satu kelompok 2 orang ya, ini membuat satu soal ya C1, satu soal C2 ya. Kemudian pertama apa? Kalian pahami banget ya, entah dari buku, entah dari YouTube, entah dari internet ya. Soal C1 seperti apa gitu ya. Soal C2 yang seperti apa ya. Kenapa? Karena bagian ini biasanya kalau dalam soal ulangan harian akan dicantumkan. Ini termasuk soal C berapa gitu kan. Jadi pas membuat kisi-kisi ulangan harian, bagian ini akan dicantumkan. Jadi pemahaman ini sangat penting ya. Makanya bagus mau ada klarifikasi untuk apa namanya soal C1 ya. Jadi soal C1 ini perlu ada klarifikasi benar biar apa ya? Kalian benar-benar paham oh ini termasuk C1, termasuk C2. Nah, semua kelompok pertama membuat satu-satu ya dari C1 sampai C6. Habis itu sama alasannya ya. Kenapa ini dianggap C1? Kenapa ini dianggap C2? Kenapa ini dianggap C3? Ya. Ini memang apa ya? Soal ini memang apa kalau sebenarnya paling enak sesuai materinya. Ya, tapi kalau soal materinya juga agak mikir-mikir sebenarnya terutama yang bagian teori ya. Kalau bagian teori sih apa namanya? Ya tadi untuk membuat C yang di atas itu ya sebenarnya bisa ya cuman apa ya sebenarnya agak mikir-mikir lebih apa ya lebih susah sih sebenarnya itu kan tapi ya nggak apa-apa dicoba dulu atau mau ininya bebas kira-kira tapi kalau bebas nanti nyari di internet dapatnya sama ininya sama nggak enak juga gitu loh. Nah jadi mungkin sesuai ini aja deh sesuai dengan materi yang kemarin yang kalian ketik soalnya ya. Kemudian tentukan mana di soal itu C1, C2, C3, C4, C5 dan seterusnya ya. Kemudian minggu depan kita
diskusikan. Ya. Nah, gitu ya. Silakan. Ada yang mau ditanyain nggak dengan tugas ini? Karena memang konsepnya kita belajarnya pelan-pelan, kemudian kalian tugas memang mencari. Jadi konsep mata kuliah yang di Bagus ini konsepnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ya. Tidak ada nih. Saya, Pak. Gimana, Mbak? Ya, Pak, izin bertanya kalau di ujian gitu, apakah pembagian C1 sampai C6 itu harus rata atau banyakan C1-nya nggak apa-apa atau banyakin C2-nya nggak apa-apa gitu? oke. Kalau sebenarnya itu kalau secara aturan sih memang apa namanya, misalnya kayak gini kan kayak kemarin kita kelompokkan ya, misalkan C1 sampai C3 itu soal yang LOTS apa kemudian yang di atas HOTS itu ya. Sebenarnya kalau dalam itu ada sih ya, yang dari buku tertentu itu harus mengandung C1-nya berapa, C2-nya berapa gitu kan. Tapi di pelaksanaan enggak kayak gitu. Maksudnya di kehidupan sehari-hari itu sebagai guru ya pokoknya membuat soal gitu aja. Nah, paling enggak mungkin ada berapa lah soal yang apa namanya C-nya agak tinggi ada berapa. Kalau yang terakhir-terakhir sih Pak Gus ingatnya minimal ada satu soal HOTS gitu kan untuk membiasakan apa namanya ulangannya itu agak satu yang berat yang mikir yang berat gitu kan, atau dalam arti menganalisis atau apa ya tingkatnya pokoknya agak tinggi minimal ada satu ya. Kemudian memang kadang kita membuat soal ulangan harian pun disesuaikan dengan sekolahnya kalau bagus ya. Maksud sekolahnya gimana? Jadi kalau sekolahnya mungkin yang biasa-biasa aja ya mungkin banyakin di C1-nya agak banyak gitu kan. C2-nya lebih sedikit, C3-nya mungkin sedikit gitu ya. Jadi tapi kalau soal yang mungkin soal yang favorit itu kan mungkin C1-nya nggak terlalu banyak banget. Ya. Jadi pada dasarnya kalau di kayak ulangan harian apa itu terserah gurunya dan nggak ada aturan yang baku ya harus misalkan C1-nya berapa, C2-nya berapa itu nggak ada. Lah kalau secara logika memang mungkin di kelas 1 harusnya lebih banyak apa namanya soal-soal yang teori atau C1, C2 kayak gitu ya. Kelas 2 agak banyakin yang mungkin menganalisis, kelas 3 agak banyak lagi yang hitungannya yang lebih komplit lagi. Jadi sebenarnya kalau secara logikanya kayak gitu, tapi ya di pelaksanaan kita lebih cenderung apa ya kondisi siswa kita seperti apa ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita di sekolah yang biasa, kemudian kita membuat soalnya yang susah-susah, kan nanti banyak yang remedi. Banyak remedi yang mumet juga gurunya lagi, kan harus nyari apa namanya waktu yang lain ya, kemudian ngoreksi lagi gitu kan. Emang tugasnya guru ngoreksi terus gitu kan. Nah itu masih mending kalau paralel ya. Kelas 10-nya misalkan ada 8, ada remedi yang remedi banyak gitu kan, stres juga gitu kan. Nah jadi karena apa? Karena memang kita membuat ulangan harian itu pertama mengacunya tujuan pembelajaran ya. Kemudian soal itu kita kondisikan dengan sekolah yang kita tempat ngajar itu kan. Nah itu nanti caranya seperti apa? Suatu saat kalau udah apa namanya di sekolah nanti pelan-pelan tahu. Jadi kalau Pak Gus bilang ya mungkin butuh waktu sekitar 3-4 tahun baru kalian benar-benar paham banget, oh saya harus seperti ini. Jadi suatu saat masih ada salah-salah, ya itu hal yang wajar ya. Kenapa? Karena memang ngajar itu Pak Gus bilang butuh pengalaman, ya butuh apa namanya dicoba dulu seperti apa, gitu kan. Ya, jadi nggak ada aturan baku harus C1-nya berapa, C2-nya berapa, itu nggak ada. Ya, jadi biasanya kalau kita soalnya pilihan ganda, ya pilihan gandanya mungkin sekitar 20 apa 25, tambah isai misalkan 2 atau mau 3 kayak gitu. Jadi apa namanya, dan nanti perhitungannya skor-skornya nanti pas saat kita membuat soal ulangan harian nanti ada. Itu mungkin Mutia.
Jadi nggak ada aturan bakunya harus sekian persen, nggak ada. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Silakan. Yang lain ada yang mau tanya? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya gini itu bagus ya. Maksudnya apa? Suatu saat pas di lapangan kalian itu akhirnya, oh iya ya dulu Bagus pernah cerita kayak gini gitu kan. Jadi menurut Bagus kenapa memang harus apa ya banyak yang tanya atau aktif itu biar semuanya tahu ya. Dalam arti dapat informasi baru karena Bagus juga nggak ingat apa yang mau apa ya. Kalau kalian nggak tanya ya dianggapnya tidak bisa gitu. Silakan, ada yang mau ditanyain lagi tentang soal-soal ini? Nggak ada yang mau tanya? Ya. Jadi nanti panduannya nggak harus dari apa namanya soalnya apa PPT-nya dari yang ijazah dan ini bisa cari dari buku yang lain. Kemudian suatu saat kita akan bandingkan, ya membuatnya seperti apa ini benar atau enggak. Dan kalian membuat sesuai dengan materi yang kimia apa namanya kemarin soal-soal kemarin. Caranya apa? Kalian nanti cut-cut aja ya. Jadi yang misalkan, oh ini C1, jadi dari 25 soal. Berarti kan satu kelompok itu ada 50 ya. Jadi ya. Nah, kalian cut itu aja. Jadi, oh ini kayaknya C1. Berarti apa namanya? Ini soal C1, alasannya apa? Oh, dari 50 soal tadi, ini yang ini C2 nih. Cut aja, ditaruh, ini C2. Kemudian ada yang C3, ya tingkat lagi. Kalau C4-nya nggak ada, ya berarti mungkin buat atau nyari-nyari yang lain. C5-nya mungkin, atau C6-nya buat, atau cari-cari yang lain. Maksudnya, bisa memanfaatkan 25 soal yang kemarin dibuat. Sama aja satu kelompok itu bisa 50, bisa 75, tergantung satu kelompoknya berapa orang. Gitu ya. Jadi itu tujuan, apa namanya, salah satunya membuat soal-soal itu harus diketik kayak gitu. Gitu ya. Nggak ada yang tanya lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, Pak Gus cukupkan untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih semuanya ya. Mungkin nanti yang masuk siapa, Vira yang nyatetin ya. Siapa namanya, dicentrang aja boleh lah. Nggak usah di absen, di checklist aja boleh ya. Oke, Pak Gus akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus.